Sudah pendengar pukul 12 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita daerah dalam bahasa Minang. Untuk itu pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusantara Pandanga, ikola Warta Berita Minang, RRI Bukit Tinggi, edisi Sabtu 19 Juli 2025. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari, kami sampaikan sari berita utama. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, tinjau Sarato percirokan tampe pembuangan akhir sampah atau TPAS di Sungai Ando. Bupati Agam Beni Warlis apresiasi PT Federal International Finance atau FIF Group dan alam meresmikan Kampuang Berseri Astra. Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan De Irvi Anissa. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, tinjau Sarato percirokan tampe pembuangan akhir sampah atau TPAS Sungai Ando hanya mampu menampung sampah selama ampe bulan Kamuko. Barikui laporan Nofri. Tampe pembuangan akhir sampah atau TPAS Sungai Ando diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama sampai bulan Kamuko. Halko diungkapkan Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra saat meninjau langsung lokasi TPA baru-baru ko. Peninjauan ko juga didampingi oleh Ketua Komisi 3 DPRD Mahdelmi, Kepala Dinas Perkim LH Alvisena, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Wawako Alex mengatakan, jo volume sampah yang mencapai 50 ton per hari, diperkirakan TPA ko hanya dapat bertahan sekitar sampai bulan lai. Ke situasi serius dan harus segera ditangani bersama. Dari hasil tinjauan lapangan, Alex Saputra menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi TPA dan semakin padat serta hampir mencapai titik maksimal kapasitasnya. Menurutnya, berdasarkan perhitungan, setiap warga Padang Panjang rata-rata menghasilkan 0,8 kg sampah per hari. Jumlah ko jika indak dikendalikan akan taruh membebani TPA dan kini adalah tidak mampu lagi menampung secara optimal. Sebagai solusi, Pemko sedang mempertimbangkan membuka TPA baru di kawasan Sawalie. Lahan sedang dijajaki dan perencanaan sedang diupayakan. Alex Saputra juga menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang, penerapan konsep zero waste serta circular economy. Artinya 80% dari sampah yang dihasilkan diharapkan dapat diolah menjadi barang nan baguna. Namun dirinya mengingatkan keberhasilan program ko indah hanya bergantung pada teknologi atau kebijakan, tetapi pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Saatnya kita harus memikirkan bersama-sama apa jalan solusi terbaik. Alhamdulillah kita didampingi juga dengan anggota Tok Mahdelmi dari anggota Dewan DPRD Kota Padang Panjang. Saya ada ini 4 bulan habis, jadi kami minta masyarakat termasuk OPD di bawah dinas kita carikan solusi yang harus konkret karena ini 4 bulan lagi udah belum sampah di Kota Padang Panjang. Begitu juga masyarakat kami himbau agar sama-sama mengedukasi sehingga sampah kita ini tidak mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Wali Kota Alex Saputra menambahkan, mengurangi sampah plastik bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Pihaknya harus memulai dari hal kecil, seperti memilah sampah dari rumah. Nofri melaporkan. Panitia Khusus atau Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Agam menyoroti masalah perizinan dan dampak lingkungan di sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Agam bagian barat. Ketua Pansus DPRD Agam Yopi Eka Anroni di Lubak Bangso mengatakan, anggota Pansus menyoroti perizinan perusahaan AMDAL limbah padat, cair, polusi udara, sektor usaha lain seperti hotel, restoran, perusahaan baru, dan isu terkini terkait persetujuan bangunan gedung atau PBG dan menjadi sorotan publik. Yopi Eka Anroni menambahkan, Iko bukan untuk menghambat usaha, tapi memastikan SADO berjalan sesuai aturan demi kepentingan bersama.
Bupati Agam Beni Warlis apresiasi PT Federal International Finance atau FIF Group dan Allah meresmikan Kampuang Berseri Astra atau KBA di Jorong Batang Palupuah, Nagari Kota Rantang, Kecamatan Palupuah di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Kehadiran Kampuang Berseri Astra atau KBA yang diinisiasi PT Federal International Finance atau FIF Group merupakan wujud nyata kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun masyarakat nan mandiri, sehat, cerdas, dan berkelanjutan. Kini FIF Group hadirkan Kampuang Berseri Astra di Jorong Batang Palupuah, Nagari Kota Rantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Bupati Agam Beni Warlis menyebutkan Kampuang Berseri Astra merupakan wujud dari upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang berasiah, produktif, harmonis, dan berdaya. Ampe pilar programku yaitu sehat, cerdas, kreatif, dan hijau sejalan misi pembangunan Kabupaten Agam, terutama dalam memperkuat kapasitas nagari sebagai pusat pertumbuhan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian alam. Beni Warlis yakin Nagari Kota Rantang dipilih sebagai Kampuang Berseri Astra bukan tanpa alasan. Dek Nagariku memiliki kekayaan alam, nilai budaya, dan semangat gotong royong nan kuat. Melalui inisiatif FIF Group, kata Bupati, potensiku akan semakin berkembang dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beni Warlis mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih jolahiannya Kampuang Berseri Astra di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran. Tentunya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada FIF Group atas pegiat dalam mendorong pembangunan berbasis komunitas melalui program Kampung Berseri. Ini adalah bentuk nyata dari kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun masyarakat yang mandiri, sehat, cerdas, dan berkelanjutan. Program Kampung Berseri bukan sekedar seremonial atau branding CSR, tapi lebih jauh merupakan wujud dari upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, produktif, harmonis, dan berdaya baik. 4 pilar utama yaitu sehat, cerdas, kreatif, dan hijau. Ini sejalan juga dengan program kita, Agam Sehat, Agam Cerdas, kemudian Agam Sejahtera, dan dengan misi pemerintah Kabupaten Agam. Beni Warlis berharap kehadiran Kampuang Berseri Astra di Jorong Batang Palupuah, Nagari Kota Rantang, Kecamatan Palupuahko menjadi model bagi nagari lain di Kabupaten Agam bagaimana kemitraan strategis dapat menghadirkan inovasi dan solusi untuk berbagai tantangan lokal. Yudi Prama Agustino melaporkan. Komisi Nasional Hak Azazi Manusia Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat memberikan pembekalan kepada anak didik di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Padang tentang pengetahuan HAM dan anti perundungan. Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumber Sultanul Arifin di Kota Padang mengatakan pembekalan tentang HAM dan anti perundungan diberikan kepada anak didik agar sejak dini mereka memahami pentingnya kedua hal tersebut. Materi pembekalan tentang HAM dan anti perundungan tersebut menyasar ratusan anak didik tahun ajaran baru 2025-2026. Kegiatan Kojo pertama kalinya disampaikan Komnas HAM di Satuan Pendidikan di Ranah Minang. Gubernur Mahyaldi Ansarullah berkomitmen untuk percepatan pembangunan eksplorasi panas bumi di Sumatera Barat. Selengkapnya laporan Alwan Ahmad Fauzan. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah menyatakan komitmennya terhadap keberlangsungan investasi energi Sumatera Barat, salah satunya melalui geotermal Bonjol Kabupaten Pasaman. Halko diungkapkan Gubernur Mahyaldi saat kunjungan ke geotermal Bonjol Kabupaten Pasaman, di mana pihaknya taruh memonitor perkembangan pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaan panas bumi di daerah Pasaman. Mahyaldi mengungkapkan bahwa untuk di Sumatera Barat ada 20 titik eksplorasi panas bumi. Geotermal di Bonjol ini merupakan yang terbaik di Sumatera Barat. Karena itu, Nyo meminta kepada pihak perusahaan agar senantiasa menjaga aspek lingkungan, sehingga proyeknya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pak Presiden juga dalam banyak kesempatan menegaskan kepada kita bahwa Indonesia ke depan harus menjadi negara yang tahan energi. Kan juga kita bisa nanti mensuplai ke negara-negara lain. Sementara manajer PT Medco Sigit Widiatmiko Manjalehan, kini pihaknya telah melakukan 50% dari seluruh pekerjaan eksplorasi produksi. Sigit mengatakan rencananya pada minggu pertama bulan Agustus akan dilakukan pertama kali speking atau pengeboran. Di media itu kan suka dibuat airnya dari pengeboran atau itu dibuang ke luar. Kalau kita enggak, justru kita putar balik terus. Bahkan nanti sebelum ngebor pertama sepanjang kurang lebih 100 meter itu kita punya lumpur sendiri di mata
tank. Diketahui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Bonjol di Kabupaten Pasaman sedang dalam tahap eksplorasi hijau pengeboran. Proyek itu ditangani oleh PT Medco Geothermal Sumatera MGSU dengan pengeboran perdana dimulai pada Juni 2025 setelah sempat tertunda akibat pandemi. Sedangkan potensi energi dari panas bumi Bonjol diperkirakan memiliki suhu 150 derajat Celcius dan termasuk dalam kategori menengah rendah atau medium low dengan potensi menghasilkan listrik hingga 35 MW. Pengeboran akan dilakukan di 2 titik, Bonjol 1 di Kampung Tampang, Sarato Bonjol 3 di Sungai Limau dengan kedalaman awal mencapai 1.000 meter dengan nilai investasi proyek itu mencapai sampai triliun rupiah. Dari Kabupaten Pasaman, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Kepolisian Resor Agam mengimbau masyarakat agar lebih waspada sarato indak mudah picayo terhadap berbagai modus pelaku penipuan online atau dalam jaringan nan marak terjadi dengan memanfaatkan platform media sosial khususnya Marketplace dan Shopee. Kapolres Agam AKBP Muari melalui Kasat Reskrim Polres Agam AKP Erianto mengatakan apabila adonan menawarkan suatu barang jangan ditanggapi dan kalau bisa komunikasi langsung cara bertatap muka bersatu pemilik. AKP Erianto menambahkan imbauan tersebut disampaikan mengingat kasus penipuan online dan kiniko marak terjadi jika memanfaatkan platform media sosial, khususnya Marketplace dan Shopee. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, Yesi Andriani SMRO, dorong pedagang buah di Bukit Tinggi manfaatkan digital marketing. Berikut laporan Joni Marbeta. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat Yesi Andriani SMRO di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dorong pedagang buah bisa memanfaatkan digital marketing karena pedagang buah nan ado khususnya berada di kota Jam Kadangko merupakan pejuang tangguh UMKM. Dikatakan dalam membuka jalan berusaha selain dilakukan mengunuan gerobak buah juga sangat penting diperhatian dalam mengembangkan usahanya dan menggerakkan usaha ekonomi keluarga bisa dilakukan melalui media online di gawai smartphone. Menurutnya dengan memanfaatkan media online dalam penjualan buah berarti pedagang bisa menjampui bola di masukan melalui FB, Instagram, TikTok ataupun jika perlu dibuaikan website surang sehingga pedagang akan mudah dihubungi lewat telepon akan memperluas marketing penjualan. Dalam melakukan penjualan buah kiranya ada varian rasa lainnya sehingga buah nan dijual lebih menarik, nilai jualnya akan bertambah jika perlu dibuaikan semacam topping. Bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang tangguh dari kota Bukit Tinggi ini. Nanti awak tak tak gusur-gusur, awak tak itu dikaja-kaja orang yang berwajib ya supaya kota Wako tetap menjadi kota yang diidamkan untuk orang datang berwisata di kota Bukit Tinggi. Kita dalam berusaha sehingga usaha dari Bapak Ibu Sabuah ini bisa membuka jalan yang baik untuk bagaimana ekonomi keluarga kita masih bisa bergerak ke depannya. Tentunya kalau ada gerobak buah tentu berjualan buah. Jadi kita berharap ke depan tidak hanya kita menjemput bola seperti biasa, tetapi tentu ibu-ibu dan bapak-bapak bisa juga dengan cara sekarang menggunakan media online atau HP yang ada di bapak ibu-ibu kok kan. Misalnya perlu website atau apa. Sehingga orang yang butuh buah itu nak antah ledohnya telepon awak. Nyobongnya awak. Apakah bapak ibu masukan di Facebook, di Instagram atau di website seorang, terserahlah. Dan tentu itu akan ada menambah luas marketing awak. Kini tidak harus membuka toko dengan bapak ibu ya, tetapi di rumah pun awak bisa mengalih. Tentu tidak hanya buah-buah yang kita potong seperti biasa, tetapi mungkin ada rasa-rasa lain. Ditambah dengan batok kini kan ada kejarang mayones lah atau apalah. Nah, tentu yang lebih kreatif kita menyajikan buah-buah pelanggan kita akhirnya memesan. Dan tentunya tidak lupa bagaimana buah kita itu harus buah yang segar. Jadi jangan sampai buah yang awak jual itu adalah buah-buah yang awak awetkan. Tentunya masyarakat aku tahunya mah buah segar, mah buah yang diawetkan memenuhi unsur kesehatan. Pedagang buah ko nantinya akan diberikan gerobak buah disalurkan pada bulan Oktober 2025. Joni Marbeta mengabarkan untuk berita Hari Minang pada siang hari ko. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG membangun high frequency radar di Pantai Anas Malik, Kota Pariaman. Sebagai alat untuk mendeteksi tsunami dan rencana pembangunannya akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun ko.
Pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman, Radi Syahbadar mengatakan, radar sabui diutamakan dipergunakan untuk tsunami, namun juga bisa memantau arus laut bahkan untuk cuaca dan lokasi kumpulan ikan di laut. Radi Syahbadar menambahkan, dengan adanya perangkat alat sabui, maka dapat diketahui adanya gelombang tsunami serta perkiraan sampai ke pantai. Hal tersebut menurutnya dapat membantu masyarakat karena selama ketika terjadi gampo di laut, maka BMKG hanya bisa mengeluarkan peringatan potensi tsunami, sehingga masyarakat segera mengevakuasi diri. Pemerintah Kabupaten 50 Kota dukung kemajuan sektor pertanian juga menyalurkan bantuan alat jom mesin pertanian kepada 79 kelompok tani. Berikut laporan Irsyad. Sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan sektor pertanian, pemerintah Kabupaten 50 Kota melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Jo Perkebunan atau Distan Horbun menyerahkan bantuan alat jo mesin pertanian atau Alsintan kepada 79 kelompok tani. Penyerahan bantuan Alsintan itu dilakukan langsung oleh Bupati Kabupaten 50 Kota Safni kepada para kelompok tani di wilayahnya. Adapun bantuan yang disalurkan berupa alat penyemprot tanaman jo traktor pengolahan tanah guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa para petani harus naik kelas jo memanfaatkan teknologi pertanian yang lebih modern jo efisien. Melalui bantuan Alsintan, pemerintah daerah berharap proses tanam jo panen menjadi lebih capek sehingga dapat meringankan beban kerja petani jo meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Bupati jo menegaskan komitmen pihaknya untuk tarif memperjuangkan kesejahteraan petani mengingat sektor pertanian merupakan sektor dominan di 50 kota. Dirinya menambahkan latar belakangnya sebagai seorang petani turut menjadi dorongan kue dalam mendukung kemajuan sektor di daerahnya. Sudah disepakati 50 kota Central of Agro. Nah, itu sudah kita sepakati. Tetapi kami harus menunggu laporan dari penyuluh-penyuluh kita di daerah atau di nagari. Kita sesuaikan nanti hasil tani apa yang harus kita tanam di daerah kita masing-masing. Kami masih menunggu laporan itu dari penyuluh kita. Sesuai yang disampaikan Pak Kadis tadi, karena kultur daerah kita berbeda-beda di antara 13 kecamatan dan kebiasaan petani kita juga berbeda-beda. Tentu ini kita sesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing atau di nagari masing-masing. Ini adalah milik ibu bapak semua. Ada berapa unit pengolahan tanah lagi? Itu juga milik bapak ibu semua. Jangan berprasangka nanti kalau kelompok kami belum dapat, kami tidak punya hak untuk memakai. Boleh ajukan permohonan bapak ibu. Mungkin ibu tinggal atau kelompok tinggal nanti membeli minyak dan biaya operator sedikit banyak. Kalau mesinnya gratis bapak ibu. Pemerintah daerah berharap Alsintan yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani guna memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian. Irsyad melaporkan. Nusantara Pandangan, sekian berita daerah Bebas Sumedang untuk siang hari Sabtu 9 Juli 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.